Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya guys ya. Pada hari ini saya akan merangkum sebuah film horor Indonesia yang berjudul Vina Sebelum 7 Hari yang rilis di tahun 2024. Oke, dan tanpa berbasa-basi lagi, mari kita menuju ke intinya. Five, four, three, two, one. Film kali ini merupakan sebuah kisah nyata tragis yang pernah terjadi beberapa tahun lalu. Yang dimana ada seorang anak ABG wanita yang menjadi korban pembunuhan sadis oleh beberapa anggota geng motor tak terkenal. Di awal ada seorang wanita yang sedang sibuk menunggu rambutnya dipercantik di sebuah salon rias yang memiliki desain sangat unik. Mengapa demikian? Karena ownernya itu memiliki kemampuan dalam hal indera keenam. Oh ya, wanita tadi bernama Vina. Oh, boleh. Ya, jadi mau dibawa? Oh, udah mati. Di situ ia ditemani langsung oleh dua orang sahabatnya, yang salah satu dari mereka tak suka atau takut ketika melihat suasana salon itu. Sementara satunya lagi merupakan keluarga dari si pemilik salon itu sendiri. Sahabat dia bernama Linda. Setelah semuanya selesai, Vina sempat mengkritik sedikit mengenai keseluruhan dari tampilan salon milik Tante Linda tadi. Tapi walau demikian, ia tetap menyukai hasil akhir riasan rambutnya. Si pemilik salon aneh bernama Tante Hesti. Kamu aneh. Ini masih lama gak sih? Habis itu sebelum beranjak OTW ke alun-alun kota, Vina menyempatkan diri dulu untuk memberi sebuah tulisan tangan berupa selembaran surat ke Linda. Akan tetapi, surat tersebut hanya bisa dibuka ketika dia merasa kangen atau sedang dalam fase ngambekan. Setibanya di lokasi, akibat sanak keluarga tak kunjung datang menjemput, Vina lalu menelpon si nenek guna menanyakan keberadaannya sekarang. Dan ternyata, dikarenakan ban motor yang mengalami sedikit kendala, mengakibatkan sang keluarga batal menjemput. Sama aku. Kangen. Hanya bocor, HP-nya dicas. Ini minta. Tak ingin menyusahkan keluarga, ia kemudian berkata ke nenek bahwa dirinya pulang naik ojek aja. Tak lama teman cowok Linda menampakkan wujud dari arah jauh, dengan masing-masing mereka menaiki sebuah motor. Ia lalu menawarkan ke Vina untuk numpang bersama salah satunya. Namun di waktu yang sama, perasaan Linda seketika merasakan sesuatu yang sangat tak nyaman sehabis mendengar suara bising di seberang jalan. Alhasil, Linda sempat ingin membatalkan niatnya untuk nebeng, tapi tak terjadi, ya guys ya. Boleh. Ayo kalau mau bareng. Enggak. Teman sumber, mau antar bareng teman. Iya, nggak apa-apa. Nah, udah sampai sini masa mau naik ojek gimana sih kamu? Oh iya, nama orang yang mengantar Vina pulang di malam itu adalah Bang Rizky. Di tengah perjalanan, Vina tak henti-hentinya mendapat gombalan sebagai usaha Rizky dalam memikat hati betina. Akan tetapi, tepat saat mereka melintasi jembatan, sekelompok geng motor tiba-tiba melancarkan aksi begal terhadap mereka berdua yang mengakibatkan cedera parah hingga keduanya tewas di tempat. Lihatlah betapa bejat kelakuan para anggota geng motor tersebut, terus menyiksa tanpa kenal ampun. Besok boleh mampir. Iya. Besoknya, jembatan yang menjadi TKP semalam itu sudah sangat ramai warga berdatangan, guna melihat atau menyaksikan secara langsung situasi di sana. Tak lama sang kakek dan ayah kandung Vina baru tiba. Pihak kepolisian lalu memberi penjelasan bahwasanya untuk sementara waktu,
Mereka hanya bisa menyimpulkan Vina serta Rizky mengalami kecelakaan tunggal yang mengakibatkan luka parah banget hingga tewas di tempat. Mengapa demikian? Karena mereka sama sekali tak menemukan tanda-tanda kendaraan lain di sekitaran TKP. Dan ini bapaknya. 2 menit yang lalu sudah dibawa ke rumah sakit, Pak. Saya ikut prihatin atas kejadian yang... Kejadiannya gimana, Pak? Kami baru bisa mengambil kesimpulan. Setelah dipulangkan oleh pihak RS, semua keluarga Vina lalu mempersiapkan segala kebutuhan untuk mengurus jenazah dari awal hingga selesai. Saat proses memandikan jenazah, si nenek ingin turun tangan langsung dalam memandikan cucunya tersebut. Akan tetapi, ia sempat dibuat shock ketika melihat beberapa luka parah banget di sekujur tubuh Vina. Proses memandikan jenazah pun dimulai, dan bersama dengan hal itu, si nenek mendengar suara jeritan Vina di sana. Udah, biarin kita aja yang... Sementara di sisi lain, ada seorang lelaki yang bekerja sebagai reporter swasta, baru saja tiba di rumah sehabis sibuk bekerja seharian dalam mendalami kasus viral nan heboh saat ini, yaitu kematian Vina. Lelaki tadi bernama Dani. Di depan pintu masuk kosannya, ia melihat seseorang yang lagi asik menonton berita tentang kasus Vina di HP. Menyadari itu, Dani lalu kepo mengatakan ke dia bahwa kejadian tersebut bukanlah kecelakaan tunggal seperti apa yang telah diberitakan di TV. Sampai saat ini, pihak polisi Kecelakaan aneh. Bukan kecelakaan itu, Mas. Setelah membersihkan diri, sebelum tidur Dani masih saja sibuk mendalami kasus Vina yang memang sekarang ini menjadi fokus utamanya. Akan tetapi, saat ia sedang sibuk akan hal tersebut, tiba-tiba terdengar suara aneh dari arah belakang. Besok pagi-pagi sekali, jenazah Vina hendak dibawa menuju ke tempat peristirahatan terakhirnya. Di waktu yang sama, nyaris semua kawan Vina semasa hidup dia datang menghadiri acara pemakaman itu, kecuali satu orang sahabat paling dekatnya yaitu Linda. Kamu kan anak Linda. Mengapa demikian? Mungkin karena dia belum bisa menerima dengan ikhlas atas kematian sahabat sejatinya tersebut. Ia merasa bahwa akibat keputusannya pada malam itu, ia mengakibatkan kematian Vina, ya guys ya. Di scene berbeda, Dani mendatangi Tante Hesti guna bertanya-tanya mengenai kasus Vina, karena setahunya sebelum meninggal, almarhumah sempat mampir di salon si Tante. Di situ Hesti memberi banyak penjelasan yang goib-goib mengenai arwah di hadapan Dani. Salah satunya mengenai kelebihan unik yang juga dimiliki oleh Linda, tapi ditutup karena orang tuanya tak menginginkan itu. Kali Aku kesini mau cari tahu hubungan Cah Hesti sama Vina. di keluarga kita nggak ada yang suka sama geng motor. Pas dan susu. Pada larut malam, si nenek seketika terbangun akibat mengalami mimpi buruk banget. Ia lalu keluar kamar menemui si kakek, guna menjabarkan segala sesuatu yang diketahuinya. Yang dimana, ia melihat berbagai macam kejanggalan ketika hendak memandikan jenazah Vina kemarin, terkhusus banyaknya luka cedera parah yang nyaris terdapat di sekujur tubuh. Mendengar perkataan tadi, si kakek hanya bisa memberi sedikit kata penenang jiwa padanya. Masih juga nggak? Aku lihat sendiri. Kalau semuanya sudah beres. Habis itu, dikarenakan sulit untuk kembali tertidur sehabis mengalami mimpi buruk sebelumnya, ia lalu mendatangi kamar almarhumah dan melihat-lihat setiap kenangan indah yang ada. Tak lama, si nenek mendengar suara tangisan Vina dari arah lemari. Ia bahkan sempat melihat wujud arwah penasarannya juga. Menyadari bahwa kasus ini sangatlah aneh atau tak biasa,
Besoknya ia beserta kakak kandung Vina mendatangi kantor polisi. Di situ secara kebetulan mereka bertemu dengan Dani. Kemudian berkenalan santuy walau awalnya suasana terasa sedikit tegang. Enggak gitu. Saya cuma mau... saya bu. Langsung barang-barang milik Vina masih dibutuhkan di sini. Di sisi lain, Linda yang hingga kini masih saja merenungi kematian sahabat terbaiknya di dalam kamar, tanpa sadar tertidur dan mengalami mimpi buruk, yaitu kedatangan atau didatangi hantu penasaran Vina. Beberapa saat kemudian, ia pun terbangun akibat hal tersebut. Di waktu yang sama, Dani mendatangi rumahnya guna menggali informasi penting mengenai kasus kematian si Vina. Di situ Linda dengan senang hati memberi segala penjelasan panjang kali lebar di hadapan Dani. Salah satunya ialah ada ketua geng motor yang sangat menyukai almarhumah. Dia bernama Egi. Saya tinggal ya mas. Dia nggak ikut-ikutan geng motor. Sementara itu, orang yang namanya Egi baru saja tiba di rumah sehabis berkeluyuran selama seharian penuh. Akibat tingkah dia yang begitu freedom, ayahnya yang kebetulan berprofesi sebagai seorang polisi lalu berencana untuk mengirim dia keluar kota guna menutupi kasus viral dia tersebut. Akan tetapi saat ia hendak beristirahat, arwah Vina tiba-tiba hadir mengganggu tanpa ampun hingga membuat Egi frustasi dan nyaris bunuh diri. Siapin. Loh, siapin semua dokumen. Setelah mendapat berbagai macam informasi penting dari Linda kemarin, besoknya tanpa mengulur waktu lagi, Dani lalu bergerak cepat dalam mencari lokasi markas geng motor yang diketuai oleh Egi tersebut. Di waktu yang sama namun di lain tempat, Linda baru saja membuka selembaran surat yang diberikan Vina kala itu. Tak lama kemudian, Linda seketika berteriak sekencang mungkin sampai membuat sisi rumah merasa panik. Dan ternyata, ia sedang kerasukan arwah penasaran sahabatnya sendiri, yaitu Vina. Linda. Takut, Lin. Alhasil Ibu Linda lalu meminta tolong ke salah satu warga sekitar agar supaya dipanggilkan keluarga Vina segera kemari. Mendapat panggilan tersebut, pihak keluarga tentunya langsung OTW ke sana. Saat baru tiba di lokasi, arwah Vina yang kini bersarang di tubuh Linda kemudian menjelaskan semua dari setiap detail kejadian di malam itu. Yang dimana dirinya mengalami kekerasan fisik dan seksual oleh sekelompok geng motor, yaitu Egi dan kawan-kawan, ya guys ya. Di waktu bersamaan, kakak kandungnya merekam suara Vina dari awal. Ini Vina. Dibenturin kemana? Sepulang bekerja seharian penuh di luar sana, tiba-tiba HP Dani berdering. Dan ternyata ia ditelepon oleh kakak kandung Vina yang hendak memberinya hasil rekaman suara tadi. Mendapat rekaman itu, Dani lalu segera mengupload rekaman tersebut ke saluran YouTube channel dia. Besoknya, rekaman suara Vina itu seketika menjadi viral banget. Alhasil, pihak kepolisian pun memanggil perwakilan keluarga Vina untuk dimintai persetujuan agar makam almarhumah segera dibongkar guna dilakukan otopsi. Tidak, Linda. Itu kan gaib, enggak saintifik. Kenapa cucu saya dipanggil? Enggak ada. Jadi, mohon pengertiannya. Pada malam hari, keluarga Vina lalu melakukan rapat darurat guna berdiskusi, membahas tentang permintaan dari pihak kepolisian sebelumnya. Di situ nyaris seluruh keluarga setuju akan dilaksanakannya otopsi, agar supaya kebenaran yang sesungguhnya bisa terungkapkan ke publik. Walaupun di awal sang kakek sempat menolak keras, namun setelah terus dibujuk oleh mereka semua,
Ia pun akhirnya join setuju. Di lain sisi, Egi kembali mengalami gangguan goib, tapi ini jauh lebih dahsyat. Sama Egi. Egi tuh. Setelah mendapat izin untuk membongkar makam kemudian melakukan otopsi, pihak yang berwenang lalu bergegas melaksanakan hal tersebut. Di waktu yang sama, Linda beserta ibunya baru memiliki kesempatan untuk melayat. Akan tetapi, tak lama ia kembali kerasukan arwah Vina di sana yang hendak meminta untuk dilepaskan beberapa riasan yang masih bersarang di jasadnya. Sehabis semua itu dilepas, barulah Vina merasakan ketenangan, ya guys ya. Kenapa besoknya sayang? Oke, cukup sampai sini rangkuman dari sebuah film horor Indonesia yang berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe juga bagi yang belum. Thank you so much guys for watching, and I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.